Oke, baik. Eh, kita ketemu lagi di Rekayasa Web. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai ASP.NET Controls. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa pada kelas Rekayasa Web ini kita akan mempelajari ASP.NET. Oke, ASP.NET Control merupakan komponen utama dari ASP.NET Framework. Ya, ASP Framework sendiri itu mempunyai kira-kira 70 kontrol yang dapat digunakan untuk mengerjakan semua kebutuhan kita setiap hari. Misalkan list record, database, sampai menampilkan banner rotation, dan sebagainya. Nah, kontrol-kontrol tersebut dibagi menjadi beberapa grup, seperti ada standar kontrol, itu biasanya berisi elemen standar ya, seperti input, field, label, dan sebagainya. Kemudian validation control, itu berisi kontrol yang bisa kita gunakan untuk melakukan validasi. Rich control berisi kontrol yang digunakan seperti kalender, file upload, dan sebagainya. Data control itu berisi kontrol yang kita gunakan saat kita akan bekerja dengan menggunakan database ya. Navigation control itu berisi kontrol standar untuk navigasi seperti menu, preview, dan sebagainya. Kemudian ada login control yang kita gunakan untuk login form dan sebagainya. Web part control yang digunakan untuk personalize aplikasi kita. HTML control digunakan untuk standar HTML control ya, karena di ASP.NET sendiri ini tampilan antar mukanya menggunakan HTML standar. Kemudian ada chart control yang bisa kita gunakan untuk menampilkan atau visualisasi data berupa chart dan sebagainya. Nah, cara mendeklarasikan server control pada ASP.NET mirip sama seperti deklarasi pada HTML biasa ya. Perbedaannya hanya tagnya yang kita tambahkan itu adalah tag ASP. Nah, contoh berikut kita untuk menambahkan text box dan label. Kalau dilihat di sini tagnya sama mirip seperti HTML tetapi ditambahkan .asp di depannya. Oke, ini untuk menambahkan text box, ini untuk menambahkan label. Oke, dibanding dengan kontrol standar pada HTML, kontrol server-side pada ASP.NET mempunyai beberapa kelebihan seperti memiliki banyak properti dan event yang nanti akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk kontrol. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan kontrol yang sederhana sesuai ada di materi. Yang pertama silakan dibuka Visual Studio-nya. Oke, ini Visual Studio Enterprise 2015. Kemudian kita buat new project. Bahasa yang kita gunakan dalam Rekayasa Web ini dengan ASP.NET ini adalah menggunakan C#. Ya. Oke. Jadi kita buka, kita file, new, project. Kalau standar biasanya baru dibuka, nanti di sini bisa dipilih yang Visual C#, kemudian pilih yang web, kemudian pilih ASP.NET Web Application. Nah, karena ini contoh dari kita mengikuti modul ya, kita contoh misalkan pertemuannya week 2. Okay. Location standar disimpan di dokumen Visual Studio Project. Klik OK. Nah, kemudian dia akan menyuruh kita untuk memilih template. Template apa yang akan kita gunakan? Yang kita gunakan pilih web form. Jadi dia akan langsung membuat struktur framework ASP.NET-nya, jadi kita tidak terlalu kesulitan lagi, kita tinggal langsung menjalankannya saja. Pilih web form, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya Visual Studio-nya akan meng-create project ASP.NET berbasis C#. Kita tunggu sampai selesai. Oke, saat projectnya sudah selesai di-create, kalau diperhatikan di sebelah kanan sini, ini namanya Solution Explorer. Jadi di dalam Visual Studio kita selalu memiliki Solution Explorer. Nah, di sini berisi struktur dari framework ASP.NET yang kita gunakan. Kemudian di sini sudah tersedia beberapa halaman standar. Contoh kalau diperhatikan ini ada about, ada contact, sama ada default. Berbeda dengan PHP yang seperti biasanya menggunakan index, kalau di ASP biasanya menggunakan default. Ya, dengan akhirannya .aspex. Oke, untuk mencoba kita bisa klik default. Nah, ini sudah ada tampilan standar yang dibuat oleh Visual Studio. Untuk menjalankan,
Kalian tinggal mengklik di sini, di bagian atas ini. Biasanya kalau sudah ada browser default, dia akan menggunakan browser default, tinggal diklik start. Nah, ASP.NET ini dalam Visual Studio, dia sudah memiliki web servernya sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi start, stop. Kalau misalkan contoh di PHP kita menggunakan XAMPP dan sebagainya, di ASP dia sudah ada web servernya sendiri. Dia menggunakan IIS, Internet Information Service ya, dari .NET Framework itu sendiri. Nah, ini kalau dilihat, ini tampilan standar yang sudah dibuat. Notebooknya seperti ini. Cara berhenti, klik stop di sini. Nah, jika nanti saat memulai Solution Explorer ini tidak ada, bisa kalian munculkan dengan cara klik View, kemudian pilih Solution Explorer. Nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Oke, kita melanjutkan di materi. Kemudian pilih web sudah, kita beri nama latihan week 2. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian Solution Explorer, pilih Add New Item, pilih Web Form. Kemudian kita kasih nama event on click.aspx. Di sini kita klik kanan. Kemudian pilih Add. Kemudian kita pilih New Item. Akan muncul dialog box. Kita scroll, kita cari web form. Ada di sini, kita pilih. Kemudian sesuai modul, kita kasih nama event on click.aspx. Aspx, add. Nah, sekarang di struktur frameworknya kita sudah punya halaman baru dengan nama event on click.aspx. ASP.NET sendiri itu menggunakan sistem code behind. Jadi kalau kalian expand di sini, kalian akan melihat event on click aspx.cs dan designer. Nah, .cs ini adalah code behind-nya dari tampilan yang ada di depan ini. Nanti akan kita lihat. Oke, selanjutnya kita tinggal mengikuti yang ada di materi. Yang pertama, kita masukkan kode berikut ini pada event on click.asp. Ya, silakan kita mengetik sesuai dengan kode yang ada di modul. Saya contohkan. Kalau dilihat di materi, di sini ada on click button submit. Nah, ini jangan dibuat dulu. Saya akan contohkan cara yang lebih mudah dalam meng-create on click ini. Kita ketikkan dulu sesuai. Misalkan pertama kita buat dulu button, code-nya seperti ini, run at server. Kemudian kita tutup tag-nya. Lanjut lagi, kita buat yang label. Di sini kita tambahkan biar dia enter ke bawah ya. Oke.
Sekarang di sini ada on click. Caranya untuk membuat on click dengan cara yang lebih gampang adalah kita klik split di sini di kiri bawah. Kalau perhatikan di sini ini ada button yang tadi kita buat dan ada label yang kita buat tadi. Klik kiri ini, kita double klik. Nah, otomatis dia akan membuka event onClick.aspx.cs, kemudian akan meng-create method di sini, button submit, klik. Kalau kita kembali ke depan, kita tutup source ini, kita mau kembali ke source, kita lihat di sini sudah ada on-click-nya otomatis dibuat. Oke, jadi itu caranya membuat button on-click. Lanjut. Kemudian pada event onClick.aspx.cs yang tadi sudah di-create itu, kita tambahkan code ini, label.text ini. Oke. Label 1, text. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save all di sini. Sudah, kita coba jalankan. Oke, ini tombol yang tadi kita buat, klik here, kita klik. Nah, muncul. Halo, saya programmer ASP. Akan saya jelaskan logikanya. Saya stop dulu. Nah, kalau perhatikan di sini, ini ada button yang kita buat. Kemudian ada event di sini, on click, button submit, klik. Nah, ketika event ini diklik, dia akan ke sini. Dia akan mencari metode ini, button submit, klik, label 1, teksnya diisi tulisan, halo saya programmer ASP.NET. Hanya label 1 ini akan diisi tulisan, halo saya programmer ASP.NET. Kira-kira sampai di situ dulu penjelasannya bagaimana memulai Visual Studio. Tugasnya selanjutnya adalah silakan melanjutkan yang ada di materi. Oke. Terima kasih dan salam sehat semuanya.